Balionya besar. Balionya besar tapi gagasannya kecil. Halo warga YouTube, ketemu lagi bersama saya di channel DG Creator dalam segmen Julid. Jujur ini sulit. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas video-video reaksi yang dibikin oleh warganet. Dan ini tentang pasangan calon presiden Prabowo dan Gibran. Ternyata sekarang ini makin banyak sekali video-video yang dibuat oleh netizen, baik di media sosial mereka masing-masing. Dan saya rasa mereka mengungkapkan itu karena mereka ingin presiden yang terbaik untuk bangsa ini. Jadi tolong jangan baper untuk kalian yang mendukung calon presiden yang lain. Karena nanti kita juga pasti akan bahas video-video yang dibuat oleh paslon lain. Jadi di sini kita buat happy aja. Mari kita simak videonya satu persatu. Yang jadi masalah tuh sebenarnya begini nih. Apa? Orangnya yang di bukan pedalaman lah, yang ada desa-desa tertinggal. Kan dia sosialisasi kurang lah sosialisasinya mungkin. kurang. Begitu dilihat lagi, kok bapak ini sering banget ada. Bapak itu lagi, kata dia. Kayaknya udah pernah. Waktu itu berapa kali nih? Emang boleh? Emang boleh saya sering gitu? Persamaan surat suara 2019, 2014 sama 2023 persamaannya apa? Sama-sama Ada gambar bapak itu. Iya. Karena salah satu kecemasan kita sebagai anak muda adalah kami takut demokrasi di tahun 2024 ini fokus pada gimmick. Artinya Anda melihat tendensinya ke arah sana. jelas. Yang paling banyak menurut Anda siapa? Nggak masukan Oh, iya, iya. jadi lebih jelas. Mungkin yang paling kelihatan ya dari paslon nomor urut 2. Karena kalau katakanlah di Jogja ya Mbak ya, itu banyak banget baliho besar, cuman gagasannya kecil. Jadi Balionya besar. balionya besar tapi gagasannya kecil. Masalah kapasitas, masalah gagasan, masalah ide. Kapan kemudian anak ini bisa tampil ke publik, tampil ke kampus-kampus, ngomongin tentang ide gagasan masa depannya. Kita pengen dengar itu. Karena anak muda butuh dialog, butuh diskusi. Nggak bisa semua pertanyaan anak muda, semua kebutuhan akan kepastian masa depan yang baik, hanya dijawab dengan awok. Kan semua capres yang lain, semua cawapres yang lain kita sudah dengar. Masing-masing dari mereka sudah pernah bicara semua. Nah, satu pasangan terakhir ini, kan setelah daftar KPU belum pernah tampil ke publik, tampil ke satu media, terus mereka ngomongin tentang apa yang ada di buku visi misi yang 100 sekian lembar itu. Itu nggak pernah kita dengerin. Nah, kalau ngomong anak muda bener, ayo dong ngomong itu. Kita pengen denger, kita pengen tahu. Jadi nggak cuman gemoy-gemoyan begini. Nggak cuman awok wok dan maaf saya salah, bukan itu. Ini ada replika orang naik tangga. Ini pesan kepada Mbak Najwa bahwa melangkah ke puncak itu harus melalui satu tangga per satu tangga. Dan Anda akan berhasil nanti mencapai puncak. Amin. Terima kasih Pak Mahfud. Terima kasih banyak kadernya. Luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan untuk semua calon presiden dan Jadi politik itu dibikin asik, dibikin riang gembira. Anak-anak muda jangan dipertontonkan yang buruk-buruk. Nanti jadi tambah apatis, jadi pengen golput. Jangan sampai. Itu sebenarnya sangat sulit untuk diterima. Karena yang dipertontonkan itu betul-betul suatu rangkaian peristiwa untuk memanipulasi sebuah lembaga yudikatif. Dan itu dipertontonkannya benar-benar secara telanjang. Jadi dipertontonkannya sedemikian rupa, bahkan sampai tentu saja kita tahu bahwa Pak Anwar Usman adalah paman dari Gibran. Dan kita tidak perlu malu-malu lagi untuk menunjukkan, karena ini analisis politik ya, kalau kita bicara aktor kan, siapa sih yang langsung diuntungkan dengan adanya putusan ini? Ya memang hanya Gibran. Dan pamannya lah yang memimpin Mahkamah Konstitusi. Bahwa langkah-langkah politik Gibran dan Kaesang atau anak-anaknya Pak Jokowi ini banyak dipengaruhi oleh ibunya, Bu Iriana. Ibu Iriana ya Betul. maksudnya. Ada satu peristiwa yang diceritakan oleh keluarga dekat ya, dalam arti keluarga inti gitu. Jadi waktu Idul Adha, waktu ini ya Lebaran Haji ya, bulan Juni, jauh sebelum Gibran diumumkan menjadi cawapres. Tahun ini berarti ya? Tahun ini, betul.
Bu Iriana itu bicara dengan keluarga-keluarga dekatnya. Dan keluarga ring 1 tadi, bahwa nanti milih ini ya gitu. Milih ini itu maksudnya saat itu dia bilang nanti milih Pak Prabowo ya dan Mas Gibran. Sudah disebut Prabowo dan Gibran. Dan Mas Gibran gitu. Dan memang saat itu keluarga sudah membaca bahwa Gibran atau Mas Gibran dalam bahasa keluarga Sultan keluarga itu memang didorong untuk maju menjadi cawapres. Mendukung dinasti politik itu sendiri. Terima kasih. Jadi tadi kan sudah saya bicara ketika pidato tadi. Pak Prabowo dan Mas Gibran kalau umurnya ditambah dibagi 2 secara rata-rata itu paling muda dibandingkan yang lain. Ditanya apa itu politik dinasti, ya kalau ditambah umurnya Pak Prabowo ditambah sama umurnya Gibran dibagi 2, ini jawaban apa sih? Mahkamah Konstitusi itu tugasnya menjaga konstitusi, bukan mengangkangi konstitusi. Integritas MK is in jeopardy now. Integritasnya broken. Dan saya khawatir Mas, nanti akan lahir MK tandingan. Apakah konstitusi itu tidak boleh diubah? Boleh Mas, boleh. Asal melalui mekanisme yang matang dan panjang, dan itu dikehendaki oleh rakyat. Itu Mas. Bagaimana supaya kita kembali percaya kepada MK, Pak? MK harus melandaskan setiap keputusannya ke depannya pada semangat, etika, moral, spirit, dan soul dari kehendak rakyat. Pantaskah sesuatu yang tidak pantas dipantas-pantaskan dengan cara yang tidak pantas? Kroso ora? Gimana suasananya? Mana lebih panas? Panas di Medan, lebih panas di Solo, atau lebih panas wacana 3 periode? Ya. Mana lebih panas? Ya. Mana yang lebih panas? Padahal mereka ini adalah 2 orang sosok pemimpin yang benar-benar sukses nih. Iya. Baik sukses di bidang politik, ya, sukses di bidang kuliner sama bisnis, sama sukses memanfaatkan momen. Enggak, soalnya mereka ini aku aneh bikin acara adik kakak. Iya. Iya kan? Yang pertama wali kota Medan itu ternyata adik iparnya wali kota Solo. Iya. Ini baru pertama kali terjadi di dunia nih. Dunia ya? Di dunia, dunia ya. Hanya di Indonesia, tapi tenang. Inilah yang namanya cuma kebetulan. Ya, kebetulan disuruh bapak di istana. Ya. Cuma kebetulan aja Pak, jangan. Karena saya melihat akhir-akhir ini yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya. Terlalu banyak drakornya. Terlalu banyak senitronnya. Sinetron yang kita lihat. Mestinya kan pertarungan gagasan. Mestinya pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Kalau yang terjadi pertarungan perasaan, repot semua kita. Tidak usah saya teruskan karena nanti kemana-mana. Untuk semua universitas negeri dan sekolah negeri tidak boleh dipungut bayaran oleh siswa-siswanya. Pengangguran ngapain ikut? Ya. Enggak, kalau saya pengangguran saya ngikut bapak saya terus, saya kan kerja. Kemarin kan di di salah satu media itu saya dikatain apa? Anak haram toh karena nggak pernah ikut kampanye. Enggak, kalian ke Solo, kalian lihat aktivitas saya kayak apa? Orang sibuk, orang punya pekerjaan. Pagi sampai pagi, lu bener ini pagi sampai pagi kerjanya. Oke, sekian. A few moments later. Tenang saja Pak Prabowo.
Boleh juga, boleh juga. Tenang saja, Pak. Saya sudah ada di sini. Kartu anak sehat untuk pencegahan stunting. Bung, kita butuh pekerjaan, bukan kartu. Betul.